Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leona Riza dari kelas A, beserta bakal calon kepala sekolah tahun 2025. Baiklah, saya akan membuat video tentang supervisi akademik, yaitu video tentang pasca observasi dan pra observasi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak John, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Riza, alhamdulillah sehat, tapi agak deg-degan ini karena akan diobservasi ini oleh Ibu nih. Santai saja Pak, observasi ini kan bukan untuk menilai, tapi kita untuk belajar bersama. Kita lihat bagaimana pembelajaran Bapak berlangsung, lalu nanti kita refleksikan sama-sama biar saling menguatkan. Terima kasih Bu, jadi saya agak lebih tenang ini jadinya. Ya. Iya Pak, betul. Justru kesempatan ini kita saling berbagi praktik baik. Saya ingin suasananya lebih menyenangkan dan lebih kolaboratif. Terima kasih. Nanti saya akan coba semaksimal mungkin. Nah, sebelum observasi dimulai, boleh saya tahu Pak, tujuan pembelajaran Bapak hari ini apa? Tujuan pembelajaran hari ini saya tadi sudah merancang rencana pembelajaran, yaitu memahami konsep klasifikasi makhluk hidup. Menarik ya Pak. Jadi tujuannya, kalau sedikit boleh saya refleksi, itu memahami konsep klasifikasi makhluk hidup berdasarkan cirinya. Kalau kata memahami itu masih bersifat tidak operasional ya Pak. Kira-kira bisa Bapak jelaskan lagi bentuk kata tujuan operasionalnya seperti apa ya Pak? Memahami Bu ya. Ya. Mungkin kalau ini Bu, kalau apa namanya, mengidentifikasi jenis makhluk hidup, nanti ya, akan boleh memberikan contoh. Boleh. Kalau mengidentifikasi itu sama dengan mengelompokkan ya Pak, Ya, boleh. ya. Nah itu dia, jadi lebih terukur Pak, nanti hasilnya bisa diamati. Lalu bagaimana ya Pak strategi dan model pembelajaran yang Bapak gunakan untuk observasi nanti? Kalau ininya, saya sudah merancang pembelajarannya menggunakan model discovery learning Ibu. Jadi nanti akan mengamati, anak-anak akan mengamati gambar, mengamati video pendek, kemudian yang saya sudah ngunduh sebelumnya video pendeknya, lalu mereka berdiskusi dalam kelompok, lalu mereka akan presentasikan hasil diskusi mereka Ibu. Bagus Pak, tapi apakah model dan aktivitas ini sudah menjamin siswa mencapai tujuan pembelajaran yang Bapak tetapkan tadi? Apakah juga sudah mengandung prinsip pembelajaran mendalam Pak? Kalau menurut saya tadi yang sudah saya siapkan itu akan menunjang tujuan pembelajaran, karena nanti di dalam video itu ada video tentang mereka membandingkan hewan-hewan tadi Ibu. Luar biasa, berarti itu sudah sejalan ya Pak sama pembelajaran mendalam. Lalu bagaimana dengan asesmennya Pak? Kalau asesmennya nanti kan mereka akan kerja kelompok, jadi saya akan menilai hasil kerja kelompok mereka, kemudian saya juga akan menilai unjuk kerja mereka Ibu. Jadi selain itu nanti saya akan melakukan refleksi dari pembelajarannya. Oh, jadi asesmen Bapak yang Bapak gunakan itu mendukung pencapaian tujuan belajar ya Pak. Lalu apa fokus observasi kita kali ini Pak? Nah, tadi kan saya sudah menyampaikan bahwa saya sudah mengunduh video-video. Jadi fokus area pengembangan saya hari ini adalah bagaimana saya memanfaatkan digital secara optimal dalam pembelajaran Ibu. Wah, hebat Pak, itu salah satu bentuk adaptasi yang luar biasa. Saya senang Bapak sudah menyiapkan strategi itu Pak. Terima kasih ya Pak, semoga berjalan lancar nantinya. Ya, Bu. Terima kasih, nanti mohon masukan dan sarannya nanti Bu. Sama-sama Pak, semangat mengajar hari ini ya Pak. Siap Ibu. Selamat siang Pak John, terima kasih sudah membuka kelas Bapak untuk saya observasi tadi pagi. Rasanya menyenangkan sekali ya Pak, melihat anak-anak begitu aktif, begitu ceria, menyenangkan dalam pembelajaran Bapak pagi tadi. Selamat siang juga Ibu. Saya juga berterima kasih itu ke atas Ibu tadi sudah menyempatkan hadir ke kelas saya. Jujur itu Bu, tadi saya agak deg-degan di awal, tapi seiring berjalannya waktu saya agak jadi lebih menikmati di akhir-akhir. Wajar itu Pak, tapi dari awal sampai akhir pengamatan saya tadi, saya lihat Bapak natural saja, Pak mengalir begitu saja. Nah, seperti yang kita sudah sepakati ya Pak, sekarang kita akan melakukan refleksi kecil bersama. Saya ingin mendengar dulu dari Bapak, apa saja yang sudah berjalan dengan baik hari ini, terutama terkait pemanfaatan digital di daerah kita yang kurang sinyal dengan sinyal terbatas ini Pak. Yang berjalan baik menurut saya
anak-anak sudah bisa menerapkan pemanfaatan digital walaupun daerah kita kurang sinyal tadi. Saya juga sudah unduhkan video, mereka bisa menonton video, jadi mereka bisa belajar baik secara mandiri maupun kelompok. Oh iya Pak, saya juga melihatnya begitu tadi Pak pada waktu pelaksanaan pembelajaran tadi. Anak-anak tampak terlihat antusias menonton dan berdiskusi. Jadi bisa dibilang strategi offline digital learning Bapak cukup efektif Bapak. Alhamdulillah Bu, saya juga merasa senang karena mereka bisa memanfaatkan Chromebook yang ada di sekolah kita. Oh bagus sekali Pak. Nah berikutnya Pak, apa tujuan pembelajaran Bapak hari ini tercapai sesuai yang Bapak rencanakan? Kalau dari segi ketercapaian tujuan, saya rasa sebagian besar sudah tercapai. Anak-anak sudah bisa mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan cirinya, meskipun ada beberapa kelompok tadi yang masih bingung membedakan mana yang vertebrata maupun tidak invertebrata. Oh menarik ya Pak, artinya masih ada ruang untuk pendalaman konsep. Lalu apakah ada Pak tantangan terbesar Bapak yang Bapak rasakan selama pembelajaran berlangsung tadi Pak? Tantangannya ini Bu, saat diskusi kelompok tadi mungkin ada beberapa siswa yang masih pasif, hanya mengikuti teman-temannya, jadi kolaborasinya belum merata itu. Oh iya, saya juga tadi ikut mencatat ya Pak, anak-anak beberapa siswa tampak dominan sementara yang lain diam saja, tapi secara umum dinamika kelasnya sudah hidup. Nah, menurut Bapak seberapa baik pelajaran tadi mendorong siswa untuk belajar mendalam? Saya rasa cukup baik Bu. Anak-anak tidak hanya menghafal, tapi juga mereka memandingkan dan menjelaskan dengan kata-kata mereka sendiri. Namun refleksi di akhir pembelajaran tadi mungkin bisa saya perkuat lagi. Agar mereka lebih menyadari makna tentang apa yang mereka pelajari. Oh, setuju sekali Pak. Refleksi itu bagian penting dari pembelajaran mendalam. Kalau dilakukan lebih terarah, siswa akan lebih memahami mengapa dan bagaimana dari pelajaran mereka itu sendiri Pak. Betul Ibu, saya juga berpikir demikian setelah melihat ekspresi mereka. Bagaimana menurut Bapak respon siswa secara umum? Apakah mereka terlibat aktif dan tampak memahami relevansi pelajaran dengan dunia yang nyata sekarang ini Pak? Kalau melihat dari tadi Bu, sebenarnya sebagian besar sudah aktif, terutama saat mereka menghubungkan jenis makhluk hidup dengan lingkungan sekitar. Tapi memang belum semuanya. Siswa menyadari bahwa klasifikasi ini juga ada di dalam penelitian dan di dunia kerja ini. Oh, berarti refleksinya ini sudah bagus Pak. Mungkin ke depan Bapak bisa menambahkan konteks nyata, misalnya contoh bagaimana peternak menggunakan klasifikasi tersebut untuk mengenali spesiesnya, atau Bapak bisa membuat siswa merasa pembelajaran mereka itu lebih bermakna Pak. Iya juga Bu ya. Jadi mereka bisa lebih melihat manfaatnya Bu ya. Benar Pak. Kalau soal kolaborasi siswa, tadi saya perhatikan ada beberapa kelompok sudah berfungsi dengan baik, tetapi ada juga sih Pak yang belum seimbang. Sebagai umpan balik berbasis data, dari catatan observasi saya di sini Pak, rata-rata interaksi kelompok aktifnya terjadi hanya pada 2 atau 3 siswa saja per kelompoknya Pak. Iya Bu, sebenarnya saya juga menyadari kadang siswa yang lebih percaya diri langsung saja itu maju ke depan tanpa mempedulikan kawannya yang lain. Nah, salah satu strategi yang bisa Bapak coba mungkin think pair share Pak. Berpikir secara individu, berpasangan, lalu berbagi kelompok besar. Cara ini bisa memberi ruang kepada siswa yang lebih pendiam untuk berpartisipasi Pak. Iya juga Bu, saya juga pernah mendengar model itu, tapi belum pernah itu saya terapkan. Kalau enggak, Bapak bisa juga menggunakan pendekatan project based learning Pak yang kecil, di mana tiap anggota kelompok punya peran spesifik. Misalnya ada yang mencari contoh, ada yang menggambar klasifikasi, ada yang menjelaskan. Itu akan memberikan bantu pemerataan peran Pak dalam pembelajaran. Iya juga ya, kalau seperti itu jadi semua siswa akan merasa bertanggung jawab ya. Tepat sekali Pak. Dan itu akan memperkuat pembelajaran mendalam karena siswa bukan hanya mengetahui tetapi juga mengalami dan merefleksikan prosesnya Pak. Terima kasih banyak Bu, masukannya sangat membantu. Saya jadi punya ide untuk memperbaiki RPP saya ke depan Bu. Oh sama-sama Pak. Saya senang sekali kita bisa berdiskusi terbuka seperti ini Pak. Nanti di pertemuan refleksi guru Bapak boleh membagikan pengalaman ini ya Pak ke teman-teman supaya praktik baiknya bisa menginspirasi yang lainnya Pak. Dengan senang hati. Ya.
Baik Pak, terima kasih atas kerja kerasnya hari ini Pak. Tetap semangat, terus kembangkan pembelajaran mendalam di dalam kelas ya Pak. Terima kasih Ibu, saya sangat senang, saya siap berbenah dan berinovasi lagi. Itu semangat yang saya suka Pak. Sampai ketemu di pertemuan refleksi berikutnya ya Pak. Oke Bu, sampai ketemu.